Oke, nama Naila, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 6 Mei 2002. Bahasa yang dikuasai bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Oke, latar belakang pendidikan untuk Tokutei Gino hanya diambil dari SMK atau pendidikan terakhir, jadi SD SMP-nya di skip ya. Juni 2020 lulus dari SMK. Setelah itu September 2021 masuk ke Konveksi Soleh. Agustus 2022 keluar dari Konveksi Soleh. September 2022 masuk mengajar atau bekerja di SMK. Dan Desember 2022 keluar dari SMK. Oke, dicek dulu ya. Takutnya ada nama yang salah atau penulisan yang salah. Udah. Oke, kalau sudah dicek, tolong ditandatangani di sini. Tanda tangan hari ini ya, 28 Februari 2023. Yang berikutnya MCU, nama Naila, tanggal lahir 6 Mei 2002, tanggal melakukan MCU 17 Februari 2023. Jenis kelamin perempuan, usia 20 tahun. Oke, di sini tidak ada gejala lain ya. Dinyatakan fit oleh dokter untuk bekerja, tapi ada catatannya. Nanti kalau mau lihat hasil MCU-nya boleh ada masalah di gigi, berarti ada yang bolong. Nanti dikirim. Udah dikirim juga ya. Oke, nah ini laporan penerimaan pemeriksaan. Saya telah menerima pemeriksaan kesehatan oleh dokter dengan melaporkan semua riwayat rawat inap, rawat jalan, operasi, dan asupan obat kepada dokter. Tanggal pembuatan ini pada saat MCU 17 Februari 2023, Naila. Sini nah, yang berikutnya ini kontrak kerja satu rangkap buat siapa? Naila, satu rangkap buat dikirim ke Jepang. Saya bacakan sambil dilihat ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian kerja pekerja berketerampilan khusus atau Tokutei Gino. Organisasi afiliasi pekerja berketerampilan khusus. Nah, Kai ini adalah PT-nya. Sedangkan nanti Shisetsu atau panti tempat bekerjanya sesuai yang diinformasikan saat mengirim CV ya. Pekerja organisasi afiliasi pekerja berketerampilan khusus selanjutnya disebut pihak pertama, dan pekerja berketerampilan khusus Naila selanjutnya disebut pihak kedua. Dengan ini mengikat diri dalam perjanjian kerja pekerja berketerampilan khusus sesuai isi yang tercantum dalam syarat kerja terlampir. Perjanjian kerja ini berlaku saat pihak kedua masuk ke Jepang dengan izin tinggal pekerja berketerampilan khusus 1 atau pekerja berketerampilan khusus 2 dan mulai melakukan aktivitas kerja dalam tugas yang memerlukan keterampilan sesuai ketentuan peraturan Kementerian Hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum untuk bidang industri tertentu. Periode perjanjian kerja atau masa mulai dan berakhirnya perjanjian kerja yang tercantum dalam syarat kerja harus diubah sesuai tanggal masuk aktual bila tanggal masuk pihak kedua berbeda dengan tanggal rencana masuk. Perjanjian kerja berakhir pada saat perjanjian kerja tidak diperbaharui dan periode perjanjian kerja telah berakhir atau bila pihak kedua telah kehilangan izin tinggal karena suatu alasan. Perjanjian kerja ini dan syarat kerja dibuat dalam 2 rangkap dan masing-masing disimpan oleh pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertamanya saconya ini, nanti pihak keduanya adalah Naila.
Nanti ditanda tangan di sini, ditulis seperti ini ya. Naila nanti ya ditanda tangan di atasnya ditulis. Nah, ini maksudnya di sini untuk izin tinggalnya Naila itu pekerja berketerampilan khusus 1 ya, bukan 2. Jadi Tokote no Ichigo masih khusus 1 gitu. Itu maksimal 5 tahun dengan perpanjangan visanya per 1 tahun. Jadi kalau bertanya kenapa kontrak kerjanya di sini 1 tahun, karena perpanjangan visa itu per 1 tahun, tidak bisa langsung 3 tahun atau 5 tahun. Terus misalkan di sini ditulisnya masuk Jepangnya April, tapi misal masuknya di bulan Mei, maka perjanjian kerja ini waktunya berubah menyesuaikan dengan kedatangan aktual Naila ke Jepang, gitu ya. Jadi di sini masih tentatif, aktualnya sesuai dengan nanti kedatangan ke Jepang, seperti itu. Oke, silakan dibuka lembar berikutnya. Ya, oke. Ini nama organisasi afiliasi pekerja berketerampilan khusus. Maksudnya organisasi afiliasi adalah perusahaan penerima ya. Tadi itu nama perusahaannya. Alamatnya ada di Kumamoto. Nomor teleponnya ini. Direkturnya Fukuda Aritsuko. Itu ya. Oke, periode perjanjian kerja seperti yang tadi saya sebutkan ditulisnya per 1 tahun ya. Di sini rencana masuk Jepang adalah 1 Mei 2023. Mudah-mudahan sesuai ya dengan rencana masuk ke Jepangnya. Maka kontrak yang pertama atau kontrak tahun pertama adalah dimulai pada tanggal 1 Mei 2023 sampai 30 April 2024. Tahun kedua akan dibuatkan kontrak baru. Jadi nanti ada kontrak baru lagi di 1 Mei 2024 sampai 30 April 2025. Pun seterusnya gitu ya. Misalkan entah 3 tahun, entah 5 tahun, terserah Naila dan pihak perusahaannya. Pembaruan perjanjian dapat diperbaharui, artinya seperti yang tadi saya bilang per 1 tahun, per 2 tahun, per 3 tahun itu nanti diperbaharui kontraknya ya. Terus kriteria penilaian untuk pembaruan perjanjian di atas pada pilihan dapat diperbaharui adalah sebagai berikut. Syarat kontrak Naila akan diperbaharui atau diperpanjang adalah berdasarkan pada 1. Volume pekerjaan pada akhir periode perjanjian. Yang kedua, kinerja dan sikap Naila. Ketiga, kemampuan Naila dalam melaksanakan pekerjaan. Berikutnya, manajemen perusahaan. Dan yang terakhir, kemajuan pekerjaan yang melibatkan Naila atau melibatkan pekerja. Jadi, apabila semua aspek ini terpenuhi, maka perjanjian akan diperbaharui. Oke, tempat kerjanya di sini perekrutan secara langsung. Nah, ini ya tempat kerjanya atau shisetsunya, nanti boleh coba cari di Google. Kalau tadi perusahaan induknya Tenryukai. Nah, ini pantinya adalah dia adalah panti jompo yang 24 jam gitu. Jadi pasiennya dititipkan 1 hari 24 jam, seminggu 7 hari alias setiap hari sampai si pasien meninggal dunia. Tempatnya sama, masih di Kumamoto. Bidang pekerjaannya adalah kaigo atau perawatan lansia. Jadi bukan perawat medis tapi perawatan lansia, mengurus orang tua ya. Oke, nah ini jam kerjanya belum dituliskan. Kenapa? Karena dicentang yang di bawah. Shift kerjanya menggunakan kombinasi jam kerja berikut. Jadi ada 4 shift. Nah, ini belum ditentukan. Naila misalkan pertama kali datang masuknya shift yang mana, setelah sebulan dan sebagainya, itu nanti akan ditentukan setelah kedatangan ke Jepang. Shift yang pertama
Ini dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ini shift normal biasanya ya. Dengan jam kerjanya 8 jam dan istirahatnya 60 menit atau 1 jam. Jadi total 9 jam ya. Terus shift yang kedua ini cabang. Jadi shift cepat ada dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore gitu. Ini juga sama, waktu kerjanya 8 jam, istirahatnya 1 jam, total 9 jam. Shift yang ketiga dari jam setengah 10 pagi sampai setengah 7 malam, maghrib lah ya. Ini satu hari kerja 8 jam, istirahatnya sama 60 menit, totalnya 9 jam. Dan shift yang terakhir ada yaking atau shift malam dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi keesokan harinya gitu ya. Jadi long shift lah ini mah. Sama istirahatnya 1 jam, jam kerjanya 8, total 9 jam. Seperti itu. Terus seminggu bekerjanya 40 jam. Berarti satu hari 8 jam, seminggu 5 hari bekerjanya ya. Untuk bulanannya sekitar 174 jam dan kalau dihitung per tahun sekitar 2088 jam. Seperti itu. Halaman yang berikutnya ya. Tadi hari kerjanya dalam 1 minggu 5 hari, dalam sebulan sekitar 22 hari, dalam setahun 261 hari. Jam lembur ada. Nah, jadi di luar yang 40 jam akan ada jam tambahan untuk bekerja, itu dihitung sebagai lembur. Cuman tidak tahu dalam satu harinya berapa jam, dalam sebulannya berapa jam, tergantung nanti kondisi kerja di sana ya. Oke, nah ini hari libur untuk Kaigo mungkin Naila juga tahu ya. Hari liburnya tidak bisa Sabtu Minggu. Gitu. Jadi di sini hari liburnya hari libur tiap minggu, tapi tidak ditentukan. Nanti ditentukannya berdasarkan pekerjaan. Jadi jumlah pekerjanya, kalau hari ini misalkan pekerjaannya tercukupi, siapa yang lembur, besok siapa yang lembur. Tapi dipastikan 1 minggu hanya 5 hari kerja, berarti ada 2 hari libur ya. Selanjutnya mengenai cuti. Cuti berbayar tahunan bisa didapatkan bila telah bekerja minimal 6 bulan 10 hari di sini ya. Seperti itu. Bila belum bekerja minimal 6 bulan tidak bisa. Jadi artinya selama 6 bulan ya harus masuk aja terus gitu. Setelah 6 bulan 10 hari kalau ada keperluan bisa mengambil jatah cuti gitu. Jadi walaupun masuk tetap walaupun tidak masuk dianggap masuk. Cuti yang lainnya cuti tidak berbayar, artinya ya kalau ngambil cuti nggak dianggap masuk gitu ya, selain cuti yang berbayar tahunan ini. Terus yang ketiga, nah ini poin tambahan untuk Tokutei Hino, perusahaan harus memberikan cuti pulang sementara bila pihak kedua ingin kembali untuk sementara ke negaranya. Ia harus diberikan cuti yang diperlukan sesuai batasan butir 1 dan 2. Artinya ini batasan butir 1 dan 2 boleh misalkan pengen cuti pulang ke Indonesia itu akan diizinkan, tapi waktunya tidak boleh melebihi ketentuan tentang cuti. Cuti dalam 1 tahun itu 10 hari. Tapi karena tahun pertama belum dapat ya, setelah 6 bulan, tahun pertama itu paling jatah cutinya 5 hari gitu. Nah tahun kedua, tahun ketiga dan sebagainya dalam 1 tahun dapat 10 hari cuti. Mau pulang thank you misalkan 10 hari boleh, karena memang ada pasalnya kalau untuk Tokutei Hino. Kalau magang kan nggak boleh ya, ini mah boleh. Tahun pertama berarti 5 hari ya, jadi tapi setelah 6 bulan kerja 10 hari ya begitu ya. Jadi 1 tahun teh 10 hari gitu, dapat cutinya. Oke, nah mengenai gaji, ini gaji jam-jamannya 950 yen. Terus tunjangannya ada tunjangan keperawatan lansia dan tunjangan ongkos suking ini tuh ya, ongkos pulang pergi kerja itu dapat tunjangan walaupun gak banyak saya lihat di sini. Nanti dijelaskan di lembaran berikutnya ya. Oke, yang pertama tingkat tambahan pembayaran untuk lembur
kerja di hari libur atau kerja tengah malam. Pertama, kerja lembur. Kerja lembur maksimal 60 jam sebulan. Nah, apabila kerja lembur, perhitungannya tidak 1 jam 950, tapi 25% dikalikan 950. Terus apabila kerja lemburnya melebihi 60 jam, nah setelah 60 jam itu, misalkan nggak tahu saking sibuknya mungkin ya bisa lebih dari 60 jam. Nah, hitungan setelah 60 jam itu 50% dari 950, berarti 950 ditambah 400-an gitu. Jadi sejamnya bisa sampai 1.300, 1.400. Seperti itu. Atau apabila melebihi waktu, udah ya, cuman ketentuannya itu melebihi waktu yang telah ditetapkan, sama kayak kalau 60 jam 25%. Berikutnya kerja di hari libur. Misalkan Naila sudah dijadwalkan nih, minggu ini liburnya hari Kamis sama hari Jumat. Ternyata ada hal urgent disuruh masuk di hari Kamis. Nah, itu akan ada tambahan. Jadi jam kerjanya 1 jam itu tidak dihitung 950, tapi ditambahkan 35% dari 950 gitu ya. Terus kerja tengah malam juga sama, dihitungnya tidak 950 yen per jam, tapi 950 yen ditambahkan 25%. Shift malam itu yang tadi, yang kerja dari jam 10 sampai jam 7 pagi. Nah, lebih enak sejamnya, berarti bisa 1.000 lebih ya. Sistem pembayaran gajinya adalah transfer bank, jadi nanti akan dibuatkan rekening ya. Terus pemotongan dari gaji berdasarkan perjanjian kerja dengan manajemen itu ada. Nah, ada untuk apa saja nanti dijelaskan di lembar berikutnya ya. Terus kenaikan gaji ada. Nah, berarti harus bagus kita bekerjanya supaya ada kenaikan gaji. Dilihat dari masa bekerja, terus jumlah kenaikan dan lain-lainnya akan ditentukan. Bonus, untuk bonusnya di sini dituliskannya tidak ada. Uang pesangon tidak ada, tapi nanking tetap ada. Uang pesangon itu pesangon khusus dari perusahaan, itu tidak ada. Tapi kalau pesangon pensiun nasional itu tetap ada. Tunjangan libur kerja ada ya. Jadi tadi kalau misalkan saat libur ternyata disuruh masuk kerja, itu dapat juga tunjangan. Ini persentasenya 60%. Terus hal-hal terkait pengunduran diri. Prosedur pengunduran diri karena alasan pribadi itu harus disampaikan kepada direktur, kepala panti dan sebagainya 30 hari sebelum pengunduran diri. Nah, kemarin saya dapat info dari pihak TSK, harapannya minimal bekerja 3 tahun di sana. Kalau setelah 3 tahun, misalkan mau ikut Kaigo Fukushishi boleh, mau pindah tempat kerja boleh. Tapi dimintanya 3 tahun bertahan dulu di sana. Terus alasan dan prosedur pemutusan hubungan kerja. PHK dilakukan bila ada alasan yang tidak dapat dihindari dan pekerja yang bersangkutan diberikan pemberitahuan awal setidaknya 30 hari sebelum PHK. Nah, kenapa kalau ada PHK gitu? Misalkan dilihat dari masalah-masalah yang besar sih di sana. Misalkan amit-amit jangan sampai ya melakukan kejahatan dan sebagainya gitu. Itu bisa dipulangkan gitu ya. Nah, lainnya mengenai asuransi. Asuransi yang diikutkan yang pertama ini Kosei Nenking, dana pensiun kesejahteraan. Jadi pesangon dari pemerintah Jepang tetap dapat ya. Uang kita juga itu dipotong dari gaji. Yang kedua Kenko Hokeng, asuransi kesehatan atau BPJS kesehatan kalau di kita ya. Koyo Hokeng, asuransi kerja. Nah, jadi BPJS TK. Dan yang terakhir Rodo Hokeng, ini juga sama, asuransi kecelakaan kerja. Jadi amit-amit jangan sampai kalau terjadi gitu ya kecelakaan saat bekerja dan sebagainya, itu bisa di cover oleh asuransi.